Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita dan memberkahi kesehatan kepada kita semua, serta semangat untuk terus belajar. Pada pertemuan kali ini, dalam mata kuliah pemeriksaan akuntansi, pokok bahasan kita adalah berkenaan dengan opini audit dan laporan akuntan publik. Oleh karena itu, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas dua hal, yaitu berkenaan dengan opini audit, apa saja opini audit itu, dan yang kedua adalah kita akan membahas mengenai laporan akuntan publik. Terkait dengan opini audit atau pendapat akuntan, ada 5 jenis opini. Pertama adalah unqualified opinion atau pendapat wajar tanpa pengecualian. Yang kedua, unqualified opinion with explanatory language atau modified unqualified opinion, yaitu pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan yang ditambahkan dalam laporan audit bentuk baku. Opini yang ketiga yaitu qualified opinion, pendapat wajar dengan pengecualian. Opini yang keempat, adverse opinion atau pendapat tidak wajar. Nah, yang kelima ini disclaimer opinion atau penyertaan tidak memberikan pendapat. Tapi di beberapa literatur itu menyebutkan bahwa opini audit itu hanya ada 4. Yang dikecualikan itu adalah disclaimer opinion, karena pernyataan tidak memberikan pendapat itu dikategorikan sebagai tidak memberikan yang namanya opini. Sehingga ada beberapa literatur yang menyatakan opini audit itu hanya ada 4, yaitu unqualified opinion with explanatory language, qualified opinion, dan adverse opinion. Untuk opini yang pertama, pendapat wajar tanpa pengecualian atau unqualified opinion merupakan pendapat yang diberikan ketika audit telah dilaksanakan sesuai dengan standar auditing. Auditor tidak menemukan kesalahan material secara keseluruhan laporan keuangan, atau tidak terdapat penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia. Artinya, untuk memberikan yang namanya opini pendapat wajar tanpa pengecualian, maka ada 3 syarat yang harus dipenuhi. Syarat pertama adalah dalam pelaksanaan audit, pendapat itu dilakukan atas dasar audit yang sesuai dengan standar auditing atau SPAP. Artinya pelaksanaannya itu sudah sesuai dengan standar auditing. Yang kedua, auditor itu tidak menemukan kesalahan material secara keseluruhan dalam laporan keuangan. Tidak ada kesalahan yang sifatnya material dalam laporan keuangan yang dibuat oleh auditi. Syarat yang ketiga, tidak terdapat penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia. Prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia itu adalah Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK. Bentuk laporan unqualified opinion ini digunakan apabila terdapat keadaan 1. Bukti audit yang dibutuhkan telah terkumpul secara mencukupi dan auditor telah menjalankan tugasnya sedemikian rupa sehingga ia dapat memastikan kerja lapangan telah ditaati. Maksudnya adalah dalam pelaksanaan audit ini tidak ada hal yang disembunyikan oleh auditi. Auditor itu diberikan keleluasaan untuk melakukan yang namanya audit. Tidak ada batasan yang diberikan terhadap auditor dalam pelaksanaan audit di perusahaan. Yang kedua, ketiga standar umum telah diikuti sepenuhnya dalam perikatan kerja. Yang ketiga, laporan keuangan yang diaudit disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang lazim berlaku di Indonesia yang ditetapkan pula secara konsisten pada laporan-laporan sebelumnya. Demikian pula penjelasan yang mencukupi
telah disertakan pada catatan kaki dan bagian-bagian lain dari laporan keuangan. Sebagaimana kita ketahui bahwa laporan keuangan itu ada 5, satu adalah laporan laba rugi, 2 perubahan ekuitas, 3 neraca, 4 laporan arus kas, dan yang 5 catatan atas laporan keuangan. Nah, pernyataan standar akuntansi keuangan itu sudah dilaksanakan dalam menyusun yang namanya laporan keuangan secara konsisten, baik terhadap objek laporan pada tahun tersebut atau periode sebelumnya. Yang keempat, tidak terdapat ketidakpastian yang cukup berarti mengenai perkembangan di masa mendatang yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya atau dipecahkan secara memuaskan. Ini persyaratan juga yang harus dipenuhi dalam memberikan unqualified opinion, di mana prediksi auditor untuk kondisi perusahaan yang akan datang itu dapat diprediksikan. Misal katakanlah perusahaan ini secara forecasting memiliki potensi yang sangat bagus. Tapi kalau misalnya dia memiliki konflik hukum atau permasalahan hukum yang membuat perusahaan tersebut mengalami kepailitan, maka opini ini tidak bisa diberikan. Untuk opini wajar tanpa pengecualian merupakan pendapat yang diberikan ketika suatu keadaan tertentu yang tidak berpengaruh langsung terhadap pendapat wajar. Kita ketahui bahwa tadi disampaikan untuk opini wajar tanpa pengecualian itu ada 3 syarat yang harus dipenuhi, bahwa dalam pelaksanaan auditor itu sudah sesuai dengan SPAP. Yang kedua, dihadapkan pada kesalahan yang tidak material dan auditi itu menjalankan atau membuat laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Nah, untuk opini ini sebenarnya 3 hal tersebut itu sudah terpenuhi. Hanya saja ada keadaan tertentu yang menjadi alasan penjelas untuk memberikan paragraf penjelasan dalam opini ini. Auditor menambahkan satu paragraf penjelas atau bahasa penjelas yang lain dalam laporan audit meskipun tidak mempengaruhi terhadap pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan auditan. Paragraf penjelas dicantumkan setelah paragraf pendapat. Nah, keadaan tertentu itu yang bagaimana? Pertama adalah pendapat auditor sebagian didasarkan atas pendapat auditor independen lainnya. Misalnya, dalam melakukan audit di suatu perusahaan, auditor ini tidak memiliki atau tidak menemukan sebuah keyakinan untuk memberikan yang namanya pendapat. Sehingga auditor tersebut itu menanyakan kepada auditor independen lain terkait kondisi tersebut atau melihat pendapat auditor sebelumnya. Yang kedua, karena belum adanya aturan yang jelas, maka laporan keuangan dibuat menyimpang dari standar akuntansi keuangan. Contoh misalnya, dulu sebelum ada yang namanya SAK 69 tentang aset biologis, maka dalam pencatatan akuntansi yang berkaitan dengan tanaman dan hewan itu membuat dasar laporan keuangan itu berdasarkan asumsi. Yang ketiga, laporan dipengaruhi oleh ketidakpastian peristiwa masa yang akan datang, hasilnya belum dapat diperkirakan pada tanggal laporan audit. Contoh misalnya, sekarang adalah periode bulan Februari. Ini biasanya laporan audit itu di bulan Maret dan April. Nah, kondisi pandemi saat ini itu juga berdampak terhadap kondisi ekonomi suatu perusahaan. Sehingga auditor pada saat menjalankan atau melakukan audit laporan keuangan di tahun 2020 itu tidak bisa memberikan
kondisi ketidakpastian di tahun 2021 karena adanya pandemi COVID-19. Keempat, terdapat keraguan yang besar terhadap kemampuan satuan usaha dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. Misalnya, perusahaan tersebut mengalami yang namanya kerugian secara terus-menerus, maka auditor itu dapat memberikan yang namanya opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan. Yang kelima, di antara dua periode akuntansi terdapat perubahan yang material dalam menerapkan prinsip akuntansi. Misal, dalam masalah penyusutan. Penyusutan pada periode sebelumnya itu menggunakan saldo menurun ganda. Sekarang misalnya katakanlah menggunakan garis lurus, atau persediaan. Dulu menggunakan perpetual, sekarang menggunakan fisik, atau menggunakan metode pencatatannya FIFO, sekarang menjadi yang namanya LIFO. Nah, perubahan prinsip akuntansi tersebut itu nilainya sangat material, sehingga auditor dapat memberikan yang namanya opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas. Yang terakhir, yang nomor 6, kondisinya adalah data keuangan tertentu yang diharuskan oleh OJK namun tidak disajikan karena ada beberapa badan usaha tertentu yang harus menyajikan laporan khusus atau data keuangan untuk OJK yang sebenarnya tidak dipersyaratkan oleh auditor. Opini selanjutnya itu adalah opini wajar dengan pengecualian. Apa yang dimaksud dengan opini tersebut? Merupakan pendapat yang diberikan ketika laporan keuangan dikatakan wajar dalam hal yang material, tetapi terdapat sesuatu penyimpangan atau kurang lengkap pada pos tertentu sehingga harus dikecualikan. Pendapat wajar dengan pengecualian diberikan apabila auditi menyajikan secara wajar laporan keuangan dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang dikecualikan. Misal begini, dalam melakukan yang namanya audit, auditor itu tidak mendapatkan data yang berkaitan dengan potongan pajak penghasilan 21 untuk gaji. Misalnya seperti itu. Yang lain itu sudah sesuai dengan standar pada umumnya, sehingga auditor itu dapat memberikan yang namanya opini wajar dengan pengecualian. Yang dikecualikan itu apa? Pajak penghasilan 21 terhadap gaji karyawan. Dalam literatur disebutkan, pendapat wajar dengan pengecualian ini dinyatakan dalam keadaan pertama, tidak adanya bukti kompeten yang cukup atau adanya pembatasan lingkup audit yang material tetapi tidak mempengaruhi laporan keuangan secara keseluruhan. Kondisi yang kedua adalah auditor yakin bahwa laporan keuangan berisi penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku umum, yang berdampak material tetapi tidak mempengaruhi laporan keuangan secara keseluruhan. Penyimpangan tersebut dapat berupa pengungkapan yang tidak memadai maupun perubahan dalam prinsip akuntansi. Sehingga ketika kondisi ini, dua hal ini terpenuhi, maka auditor dapat memberikan opini wajar dengan pengecualian. Untuk opini selanjutnya berkaitan dengan opini tidak wajar. Dalam opini tidak wajar ini, auditor itu dapat memberikan opini tersebut apabila laporan keuangan auditi tidak menyajikan secara wajar laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum. Artinya, laporan keuangan yang disajikan itu tidak sesuai dengan prinsip SAK atau pernyataan standar akuntansi keuangan. Nah, pendapat yang diberikan ketika laporan secara keseluruhan ini dapat terjadi apabila
auditor harus memberi tambahan paragraf untuk menjelaskan ketidakwajaran atas laporan keuangan, disertai dengan dampak dari akibat ketidakwajaran tersebut pada laporan auditnya. Bila auditor memberikan opini tidak wajar, maka auditor itu harus memberikan penjelasan terkait dampak dari ketidakwajaran tersebut pada laporan audit yang dilakukannya. Bila auditor menyatakan opini tidak wajar, maka auditor harus menjelaskan dalam paragraf terpisah sebelum paragraf pendapat dalam laporan auditnya. Apa saja? Pertama itu adalah semua alasan yang mendukung opini tidak wajar tersebut. Dan yang kedua, dampak utama hal yang menyebabkan pemberian opini tidak wajar terhadap posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan laporan arus kasnya. Artinya, ketika auditor memberikan opini tidak wajar, maka harus diberikan alasan kenapa kok opini itu muncul dan dampaknya terhadap posisi laporan keuangan itu seperti apa. Baik posisi keuangan di neraca, hasil usaha di laba rugi, perubahan ekuitas, dan laporan arus kasnya. Untuk opini tidak memberikan pendapat atau disclaimer, merupakan pendapat yang diberikan ketika ruang lingkup pemeriksaan itu dilakukan pembatasan, sehingga auditor tidak dapat melaksanakan pemeriksaannya sesuai dengan standar auditing yang telah ditetapkan. Semisal, auditor dalam melakukan yang namanya audit, bukti transaksinya tidak diberikan oleh auditi, atau pada tempat tertentu itu tidak diberikan akses untuk bisa masuk, sehingga dilakukan yang namanya pembatasan. Atau pendapat ini juga dapat diberikan apabila dalam kondisi tidak independen dalam hubungannya dengan klien. Semisal, perusahaan yang diaudit itu adalah milik mertuanya atau milik saudaranya, maka dia sebagai auditor itu tidak dapat melaksanakan audit secara independen. Pembuatan laporan auditor harus memberikan penjelasan tentang pembatasan ruang lingkup oleh klien yang mengakibatkan auditor tidak memberikan pendapat. Artinya, kalau misalnya auditor tidak dapat memberikan yang namanya pendapat, maka auditor dalam laporan auditnya itu wajib memberikan alasan kenapa kok opini tersebut itu diberikan kepada auditi. Sebelum auditor memberikan pendapat atau opininya, seseorang auditor itu harus melaksanakan tahap-tahap audit. Tahap pertama yaitu perencanaan dan pencanangan pendekatan audit yang akan dilakukan. Yang kedua, pengujian, pengendalian, dan transaksi. Tahap ketiga, pelaksanaan prosedur analitis dan pengujian terinci atas saldo. Dan yang keempat, penyelesaian dan penerbitan laporan auditnya. Nah, untuk laporan auditor bentuk baku itu ada beberapa unsur yang harus terpenuhi dalam laporan auditor tersebut. Pertama adalah suatu judul yang memuat kata independen. Selanjutnya, suatu pernyataan bahwa laporan keuangan yang disebutkan dalam laporan auditor telah diaudit oleh auditor. 3. Suatu pernyataan bahwa laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen perusahaan dan tanggung jawab auditor terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan atas auditnya. Selanjutnya, suatu pernyataan bahwa audit dilaksanakan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia. Selain itu juga harus memuat suatu pernyataan bahwa standar auditing tersebut mengharuskan auditor merencanakan dan melaksanakan auditnya agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu pernyataan bahwa audit meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung,
jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Yang kedua, penentuan prinsip akuntansi yang dipergunakan dan estimasi-estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen. Yang ketiga, penilaian penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Pernyataan lainnya itu adalah bahwa auditor yakin bahwa audit yang dilakukan memberikan dasar memadai untuk memberikan pendapat. Ada lagi suatu pendapat mengenai apakah laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan perusahaan pada tanggal neraca dan hasil usaha dan arus kas untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Yang tidak boleh dilupakan lagi dalam laporan audit ini adalah tanda tangan, namarkan, nomor izin akuntan publik, nomor izin usaha kantor akuntan publik, dan tanggal laporan auditor dibuat. Nah, hal-hal tersebut itu yang harus ada dalam laporan auditor bentuk baku. Mungkin itu dulu paparan yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Bila ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk selalu menjalankan pola hidup sehat dan bersih. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu menganugerahkan kesehatan kepada kita semua. Amin. Terima kasih.